Halo GP Mania, di Starting Grid kali ini kita akan membahas mengenai sejarah hadirnya fairing winglet di MotoGP. Kita sering melihat motor MotoGP menggunakan winglet di beberapa tahun terakhir ini. Tapi apa tujuan mereka menggunakan itu? Dan bagaimana awal mula winglet ini mulai digunakan? Pertama-tama, mari kita lihat ke awal kejuaraan dunia balap motor mulai digelar, tepatnya di tahun 1949. Pada saat itu, motor-motor yang digunakan adalah motor yang tersedia di pasaran dan bukanlah motor prototipe balap seperti yang digunakan saat ini. Motor-motor ini tidak punya fairing aerodinamis dan semua variasi motor yang ada saat itu berkembang dari hasil kerja dari tim balap itu sendiri. Karena keterlibatan dari pabrikan motor dalam meramu motor yang ikut kejuaraan balap masih sangat terbatas. Bisa dibilang hanya ada sedikit bagian motor yang bisa dimodifikasi. Karena satu-satunya bagian bodi motor yang bisa dimodifikasi itu cuma spatboard sederhana dan plakat kecil yang bisa ditempelkan di lampu depan motor yang berguna untuk memasang nomor pembalap. Namun, itu tidak akan berlangsung lama sebelum akhirnya motor balap dengan tambahan fairing yang lebih melindungi pembalap dan meningkatkan aerodinamika motor mulai muncul. Beberapa pabrikan motor seperti NSU dan Moto Guzzi memulai memproduksi fairing yang menutupi ban depan motor, yang bertujuan untuk memberikan motor mereka desain yang lebih agresif. Karena ini terbukti bisa meningkatkan performa motor, kemudian para kompetitor mulai mengembangkan fairingnya sendiri di motor mereka. Belum hadirnya regulasi yang mengatur soal aerodinamika motor menyebabkan pabrikan membuat motor yang semakin berbahaya bagi para pembalap. Meskipun motor ini menjadi lebih cepat, namun motor ini sangat rentan terhadap hembusan angin yang datang saat balapan. Sehingga FIA memutuskan untuk melarang desain motor seperti ini dan mewajibkan pabrikan-pabrikan motor untuk melarang menutupi ban depan dengan fairing. Dan akhirnya pembuatan desain motor yang digunakan menjelang akhir tahun 1950-an berlanjut hingga sekarang. Setelah diterapkannya regulasi tentang bentuk dan karakteristik fairing motor pada kejuaraan balap dunia, pabrikan-pabrikan motor mulai semakin menyempurnakan desain fairing mereka. Dan sekaligus secara bertahap meningkatkan fitur aerodinamika pada motor mereka. Namun tidak seperti mobil balap, di mana lebih simpel dalam mengaplikasikan komponen yang terbukti efisien dalam hal peningkatan grip ataupun sistem pendingin. Komponen-komponen ini malah bisa memberikan efek negatif pada motor. Ini karena saat motor menikung, efek aerodinamikanya bisa memberikan tekanan yang tidak diinginkan, sehingga membuat pembalap kehilangan kendali pada motornya. Lalu di akhir tahun 1970-an dan 1980-an, mulai muncul windscreen dengan desain yang lebih baik, fatbird yang dimodifikasi, dan fairing dengan lubang udara di beberapa area motor. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan top speed motor walau hanya beberapa kilometer per jam. Pada saat itu, pabrikan-pabrikan motor lebih tertarik untuk meningkatkan kecepatan motor ketimbang meningkatkan kestabilan pada area depan motor. Kemudian desain yang berbeda mulai diuji cobakan pada tahun 1999 dan tahun 2000-an. Namun, berkat sistem elektronik yang semakin canggih yang dipasangkan ke dalam motor, desain aerodinamika belum sepenuhnya menutupi kekurangan motor yang masih terlihat hingga era saat ini. Ketika tenaga yang mampu diberikan oleh mesin balap modern semakin meningkat, motor balap ini mulai menunjukkan kecenderungan untuk melakukan wheelie di kecepatan yang tinggi, bahkan di kecepatan di atas 200 km per jam. Ditambah lagi elektronik yang dipakai sekarang hanya boleh menerapkan sistem anti-wheelie yang sangat basic. Dengan peningkatan sistem pengereman dan top speed motor, mengharuskan pabrikan motor mulai meningkatkan grip pada area depan motor selama melakukan pengereman. Kemudian muncullah solusi yang cukup simpel dan di tahun 2015, kita mulai melihat winglet kecil yang terbuat dari bahan carbon fiber yang menempel di fairing dan windscreen motor. Aerodinamika pengereman yang disebabkan oleh komponen ini bisa diimbangi oleh tenaga besar yang dihasilkan oleh mesin 1000 cc, membuat keseimbangan motor bisa tercapai saat melaju di lintasan lurus. Namun muncul masalah baru saat motor menikung, dan masih butuh berbulan-bulan uji coba dan riset untuk menyempurnakan winglet ini.
Keadaan ini juga tidak berlangsung lama sebelum akhirnya FIM melihat masalah yang bisa muncul dari winglet ini yang bisa mengancam keselamatan para pembalap. Masalah itu bisa timbul saat motor mulai menikung dan kemungkinan yang bisa terjadi adalah pembalap bisa bergesekan dengan curb di lintasan atau yang lebih buruk lagi, winglet motor ini bisa berbenturan dengan pembalap lain. Kemudian di tahun 2017 dibuatlah regulasi baru yang melarang penggunaan winglet dan mulai mewajibkan jenis komponen ini menyatu atau masih merupakan bagian dari fairing. Dan mulai dari sini kita bisa melihat ide, ukuran, dan bentuk dari fairing. Namun hal ini belumlah selesai. Pada tahun 2019, lagi-lagi regulasi baru mengatur mengenai winglet ini. Kali ini ada pembatasan dari bentuk dan ukuran dari fairing dan spatbur. Agar semua komponen-komponen ini bisa lolos untuk digunakan, motor MotoGP harus melakukan uji pengukuran dari alat yang disediakan oleh race director, yaitu calibrator. Yang mana alat ini dapat mengukur ukuran maksimum dan bentuk winglet yang sudah ditentukan sesuai regulasi. Kemudian tambahan regulasi lagi muncul yang membatasi tim MotoGP hanya boleh menggunakan dua desain fairing dan spatbur yang berbeda selama satu musim. Dan komponen-komponen ini tidak boleh dicopot. Kita harus ingat bahwa komponen-komponen ini harus bisa menghasilkan downforce pada motor atau meningkatkan grip motor saat motor melaju di lintasan lurus. Namun komponen ini tidak berpengaruh cukup signifikan saat motor ini menikung. Seperti halnya pada fitur-fitur kendaraan balap lainnya, garis yang memisahkan komponen mana yang bekerja baik dan tidak itu sangatlah tipis. Dan ini memerlukan kerja keras demi menentukan titik keseimbangan yang tepat pada motor. Pada akhirnya, pencapaian terbesarnya adalah terciptanya serangkaian komponen yang sangat efisien dalam memberikan grip pada ban depan dan hampir tidak mempengaruhi keseimbangan pada motor pada saat menikung. Saat ini regulasi MotoGP melarang penggunaan komponen aerodinamik aktif seperti pada mobil. Tapi siapa tahu, kemungkinan beberapa tahun lagi regulasi ini bisa saja dirubah dan kita akan mulai melihat motor yang bisa mengubah sudut atau bentuk fairing motor mereka demi menghasilkan performa yang jauh lebih hebat lagi. Oke, well itu tadi informasi mengenai MotoGP pada kali ini. So if you are interested with the information about MotoGP, don't forget to subscribe, like, share, and comment this video. And also, don't forget to activate the notification bell so you can get notifications on your phone when there are new videos from this channel. I'm Farah Farhati Soimah, signing out. See you in the next video and see ya. Have a great day, everyone.